hadir memenuhi undangan kami dari DPW PAN NTT. Malam hari ini kami akan sedikit memberikan informasi terkait dengan perkembangan tahapan penjaringan pilkada di internal PAN seluruh DPD PAN se-NTT. Untuk itu pada kesempatan ini kami berikan waktu seluas-luasnya kepada saudaraku Ketua DPW untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan proses penjaringan dan progres tahapan pilkada yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pada saudaraku kami berikan kesempatan. Terima kasih, selamat malam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang kami cintai, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di rumah PAN. Sampai larut malam ini meliput atau ingin mendengarkan secara langsung pengumuman dari DPW PAN NTT terhadap pilkada di Nusa Tenggara Timur. Jadi saudaraku yang kami hormati, sampai hari ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional sudah mengeluarkan 11 surat keputusan penugasan dalam bentuk KWK yang digunakan untuk mendaftar di KPU. Jadi bukan lagi surat tugas, bukan lagi rekomendasi atau surat keputusan biasa, tapi sudah dalam bentuk model B persetujuan parpol KWK sesuai lampiran PKPU nomor 8 tahun 2024. Artinya sudah menerima surat yang bisa digunakan untuk mendaftar di KPU. Yang pertama yang sudah dikeluarkan oleh DPP PAN, pertama Sumba Timur atas nama Pak Christopher Prai bersama Pak Franky Rangga Bani. Kemudian Sumba Barat Daya atas nama Franciscus M. Adilalo dan saudara Yeremia Tangguh. Kemudian 3 Kota Kupang atas nama Jefferson R. Riwokore bersama Lucia Agenda 2 Lorang. Kemudian 4 ND atas nama Laurentius D. Gadijo dan Damran Baleti. Kemudian yang kelima Polres Timur Stefanus Ola Demon dan Rovinus Bagaka Belem. Nomor 6 TTU Yosef Valentinus Kebo yang punya Beta Timur dan Kamilus M. Kemudian 7 Malaka Lus Lakita Luki Taulin Kim Taulin bersama Edwardus Bereatot. 8 Kabupaten Ngada atas nama Raimundus Bena dan Bernardus Tingibu. Kemudian yang sudah dalam proses, artinya sudah jadi SK-nya, tinggal diantar ke Kupang, itu Rotendao atas nama Paulus Heduk dan Apremoi Beta. Kemudian 10 Sampore Jua atas nama Niko Demus Rihiheke dan Yusuf Domingus Lado. Kemudian 11 Manggarai Timur saudaraku Andreas Agas dan Tarsius Syukur. Kami pastikan bahwa paket yang kami dukung ini sudah memenuhi syarat, artinya juga ada partai yang lain pendukung. Artinya dengan bergabungnya PAN sudah cukup untuk memenuhi syarat mendaftar di KPU. Ada yang 5 kursi, ada yang 6 kursi, ada yang 9 kursi, ada yang 7 dan seterusnya. Artinya yang dikeluarkan SK oleh PAN ini dipastikan bahwa sudah ada partai yang lain juga yang mendukung. Sehingga masih ada 8 lagi kabupaten yang sedang kami proses. Nah, ini perlu kami sampaikan sehingga
masyarakat tidak bertanya-tanya atas proses yang terjadi. Semuanya terbuka dan hari ini perlu kami umumkan agar diketahui oleh khalayak, dan kami juga akan turun. Saya besok akan turun ke Malaka, ke TTU, ke Belu, kemudian akan roadshow ke semua kabupaten untuk mengantarkan SK. Bedanya kalau SK yang lain diambil di Jakarta, tapi untuk PAN NTT, DPW PAN langsung mengantar SK kepada yang bersangkutan di kabupatennya masing-masing. Ini bagian untuk menghormati semua kabupaten, bahwa ada putra terbaik yang kami percayakan untuk berjuang membangun daerahnya masing-masing. Cara PAN menghargai, yaitu dengan cara kami turun untuk mengantarkan langsung SK kepada bersangkutan di tengah masyarakat dan timnya masing-masing. Jadi calon tidak mengambil di Jakarta, tapi kami yang mengantar langsung. Sehingga kami mohon doa restunya, saudara-saudaraku semuanya, agar apa yang kami ikhtiarkan ini bisa bermanfaat untuk membangun semua kabupaten dan Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Dan kalau boleh ada sedikit bocoran tambahan lagi, untuk Pilgub sudah hampir pasti PAN juga akan mendukung saudara Melki Lakan. Tinggal kita berdoa agar wakilnya, ya mudah-mudahan salah satu yang sudah hadir bersama kami malam ini. Amin. Jadi kebetulan beliau kader PSI yang malam hari ini tahu saya ada di sini, berkunjung ke sini. Beliau tidak tahu ada pertemuan hari ini, jadi jangan dibesar-besarkan ya dengan memberikan atau catatan kaki tambahan. Jadi ini pertemuan biasa. Sisjen menjadi Ketua Besar PAN, sering berkunjung bicara dengan kami sebagai keluarga. Ya niatnya bagaimana terus berdiskusi agar kelilingnya beliau itu juga memberikan manfaat bagi masa depan Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Saya kira demikian saudara ya. Terima kasih. Baik, terima kasih selaku Ketua DPW. Kami bikin kesempatan, mungkin ada satu dua hal yang mau ditanyakan dari media, kami berikan kesempatan. Mungkin sebutkan medianya. Baik, terima kasih. Saya Jinto dari Timor Express. Penegasan saja Pak Ketua soal dukungan kepada Pak Melki itu, apakah sudah dalam bentuk SK atau hampir pastinya bagaimana? Intinya kita sudah punya kesamaan paham ya, untuk bersama-sama membangun NTT. Artinya apa yang digagas oleh Pak Melki itu nyambung dengan platform perjuangan Partai Amanat Nasional. Sehingga kami sudah bertemu dengan Ketua Umum, ada sinyal baik dari Ketua Umum. Kemarin saya sudah mengajak Pak Melki ketemu dengan Ketua Tim Pilkada. Namun SK-nya belum bisa keluar karena menunggu pertemuan semua partai untuk membahas siapa wakilnya. Karena SK itu kan harus bersama wakilnya. Tidak mungkin kita keluarkan SK tanpa wakilnya. Dan Pak Melki ini luar biasanya, beliau ingin agar wakil yang diputuskan itu menjadi pembicaraan bersama semua partai. Sehingga sekarang beliau lagi roadshow juga ke semua daerah, dan juga terus membangun komunikasi dengan partai-partai yang akan mendukung. Pada waktunya nanti kami akan duduk bicara kira-kira siapa wakil yang paling tepat mendampingi beliau agar bisa membantu tugas-tugas beliau memajukan NTT sebagai gubernur dan wakil gubernur. Jadi mohon doa restunya tidak lama-lama. Apakah wakil yang tepat salah satunya Ibu Dirjen menurut PAN? Kalau tidak tepat tentu kami tidak kasih rekomendasi. Jadi kalau sudah dikasih rekomendasi oleh PAN itu kami yakin ini salah satu orang yang tepat. Baik, mungkin masih ada. Tadi kita belum dengar, saya dulu dari suara ini. Terkait belum dengar yang dari Kabupaten Alor. Kabupaten Alor masih dalam proses. Karena kami menunggu sesuatu datang ke DPP itu sudah bawa wakil. Ini masalahnya masih banyak 8 kabupaten tadi itu karena sampai hari ini belum bisa membawa calon wakilnya.
SK Pantu akan keluar kalau kami juga sudah melihat ada SK dari partai yang lain yang cukup dan juga sudah ada pasangannya yang pasti. Nah, 8 kabupaten ini memang sampai hari ini belum melapor kepada kami setelah menerima surat tugas atau rekomendasi ini, belum melaporkan lagi apa partai mana saja yang akan mendukung dan siapa bakal calon wakilnya. Nah, sehingga saya sudah berkomunikasi dengan semua yang kami telah berikan report agar sampai dengan tanggal 30 ini menjadi batas terakhir untuk melapor kepada DPP agar kami proses sebagaimana kabupaten-kabupaten lain yang sudah kami keluarkan SK. Jadi yang belum ini kan Alor, Lembata, Nagakeo, Manggarai Barat, kemudian Kabupaten Kupang, TTS. Ini yang belum keluar karena masih menunggu paket koalisinya dan siapa wakil. Masih saling melihat asal calon. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman media